Pemirsa, warga Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, Aceh memberikan hasil panen buah durian kepada para awak helikopter yang membawa bantuan. 42 hari pasca bencana banjir dan longsor, wilayah tersebut baru tersentuh bantuan karena wilayahnya terisolir. Terima kasih ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua. Kita balik lagi Pak ya. Sejumlah warga desa Pinturime, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, Aceh, memberikan buah durian kepada para awak helikopter Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Durian ini sebagai hadiah karena para awak helikopter mengantarkan bantuan setelah 42 hari pasca bencana banjir dan longsor. Warga mengaku sebelumnya tidak tersentuh bantuan lantaran wilayahnya terisolir. Menurut warga, akses keluar masuk desa terputus, termasuk 4 jembatan yang terputus total. Ribuan ton kayu gelondongan yang terbawa banjir bandang dan tanah longsor menumpuk di permukiman warga di Aceh Tamiang. Warga berharap kayu-kayu ini bisa digunakan untuk kembali membangun rumah mereka yang rusak akibat banjir bandang. Ribuan ton gelondongan kayu berbagai ukuran menumpuk di Desa Pengidam, Kecamatan Banda Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Kayu-kayu gelondongan itu menumpuk hingga mencapai 5 meter lebih. Tak banyak yang bisa dilakukan oleh warga sekitar. Mereka hanya bisa berharap kayu-kayu tersebut bisa digunakan untuk membangun kembali rumah mereka yang rusak diterjang banjir bandang. Nah, jadi harapan kami dari masyarakat Kampung Pengidam, dari pemerintah desa, mudah-mudahan pemerintah mengizinkan kami untuk mengelola kayu ini untuk dijadikan bahan rumah. Pada saat bencana melanda, puluhan rumah warga rata dengan tanah tersapu banjir yang membawa gelondongan kayu. Dan hingga hari ini, di lokasi perkebunan dan perumahan warga, gelondongan kayu masih menumpuk, belum ada tanda-tanda untuk segera dibersihkan. Dari Aceh Tamiang, Aceh, Syukri Sarifudin, iNews melaporkan. Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Penanggulangan Bencana Sumatera Tito Karnavian mendorong percepatan pendataan rumah rusak pasca bencana Sumatera. Pemerintah telah menyiapkan skema bantuan bagi rumah rusak, baik yang ringan, sedang, dan juga berat. Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Penanggulangan Bencana Sumatera Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah di wilayah Sumatera dan berbagai pihak terkait untuk mempercepat pendataan rumah rusak pasca bencana. Pendataan yang cepat dan akurat menjadi kunci utama percepatan penyaluran bantuan pemerintah pusat kepada masyarakat terdampak. Tito mengatakan Presiden memberikan perhatian besar terhadap percepatan pemulihan pasca bencana. Hal ini termasuk bagi masyarakat yang rumahnya rusak ringan, sedang, dan berat agar segera dapat menerima bantuan dan dapat kembali beraktivitas. Saya meminta kepada BNPB yang sudah tervalidasi ini untuk segera dibayarkan 15 juta untuk yang rusak ringan, 30 juta untuk yang rusak sedang. Nah, untuk yang rusak berat, ini kalau dua ini saja sudah dibayarkan, kita harapkan mereka bisa kembali, tidak di tenda, punya modal, punya uang untuk memperbaiki, merenovasi rumahnya masing-masing. Nah, untuk yang rusak berat ini, mereka punya dua opsi. Opsi pertama adalah disiapkan hunian sementara yang kemarin dibangun oleh Danantara, diantaranya sudah 600 yang di Aceh Tamiang. Totalnya sekitar 15.000 dari Danantara saja. Belum yang dari APBN dan juga ada yang gotong royong. Ada non pemerintah yang menyiapkan juga. Itu opsi satu di Huntara. Opsi duanya adalah mereka diberikan dana namanya DTH, dana tunggu hunian. Mereka dengan dana itu mereka bisa sewa 650
per bulan diberikan sebanyak 3 bulan. Dan kemudian bisa juga uang itu dipakai, mungkin mereka pakai, diserahkan, tapi mereka tinggal di rumah keluarganya. Kalau mereka nyaman di situ. Tito menekankan penyaluran bantuan tidak dapat dilakukan tanpa data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia meminta seluruh Pemda segera menetapkan data kerusakan rumah berdasarkan kategori rusak ringan, sedang, dan berat melalui keputusan kepala daerah. Tito mengingatkan Pemda agar memastikan seluruh data disampaikan sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Hal ini terutama untuk menghindari adanya masyarakat terdampak yang tidak menerima bantuan karena tidak diusulkan oleh daerah. Pemirsa, BNPB meminta pembangunan hunian sementara bagi korban bencana dikebut. Hal ini disampaikan BNPB usai meninjau pembangunan huntara di 2 titik di Kabupaten Tanah Datar. Hunian sementara atau huntara untuk korban banjir bandang di Tanah Datar, Sumatera Barat masih dalam tahap pembangunan. Huntara dibangun di 2 titik, yakni di wilayah Nagari Bungo, Tanjuang, Kecamatan Batipu sebanyak 23 unit dan di wilayah Nagari Sumpur, Batipu Selatan sebanyak 15 unit. Hingga saat ini ada 5 unit huntara yang sudah selesai dibangun. Supaya ini disegerakan dengan mungkin evaluasi sebelumnya dilaporkan 2 minggu selesai, saya minta 10 hari selesai. Kita sudah siapkan lahannya di Rambatan, kita sama-sama sudah saksikan lokasinya tadi. Namun untuk mandiri tentu kita harus pastikan dulu ketersediaan lahan dari masyarakat. Baik pemerintah pusat maupun kita akan support bagi yang layak menerima itu pasti akan kita perjuangkan agar semuanya dapat hunian tetap. Dalam kesempatan tersebut, BNPB juga menyerahkan bantuan logistik kepada para korban bencana. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Bareskrim Polri menetapkan 2 orang sebagai tersangka kasus dugaan pembalakan liar yang mengakibatkan banjir dan longsor di Sumatera. Meski demikian, pihak kepolisian belum membeberkan identitas para tersangka tersebut. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri menetapkan tersangka dalam kasus pembalakan liar atau illegal logging di Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Diketahui penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara bersama pihak kejaksaan Jumat 2 Januari 2026. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pol M. Irhamni menyebut sudah ada 2 tersangka. Meski begitu, Irhamni belum merinci terkait identitas para tersangka itu. Sebelumnya, Irhamni menyebut status kasus kayu gelondongan di daerah aliran Sungai Garoga, Tapanuli Selatan hingga Sungai Anggoli, Tapanuli Tengah ke tahap penyidikan. Irhamni juga mengatakan pihaknya bakal menerapkan pasal tindak pidana lingkungan hingga pencucian uang di kasus kayu gelondongan yang diduga menyebabkan banjir dan longsor di Sumatera. Tim Liputan iNews melaporkan.